Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Namus Akbar Dumirat, NIM 4220129. Saya Kotrina Dasetia Zahwa, NIM 4220131. Perkenalkan, saya Slamet Nurwidat, NIM 4220133. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan tarekat. Tumbuhnya tarekat dalam Islam sesungguhnya bersamaan dengan kelahiran agama Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali bertahanus atau berhalawat di Gua Hira. Di samping itu, untuk mengasingkan diri dari masyarakat Mekah yang sedang mabuk mengikuti hawa nafsu keduniawian. Periodisasi sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih itu dijadikan referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai pesantren, bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Islam di Asia Tenggara mengalami 3 tahap. Pertama, Islam disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia di sekitar pelabuhan terbatas. Kedua, datang dan berkuasanya Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai abad 19 Masehi. Ketiga, tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial, terutama Belanda di Indonesia. Keberadaan Islam di hati rakyat Indonesia dihantarkan dengan penuh kelembutan oleh para sufi melalui kelembagaan tarekatnya yang diterima oleh rakyat sebagai ajaran baru yang sejalan dengan tuntunan nuraninya. Macam-macam thariqah dan ajarannya. 1. Thariqah Naksabandiyah. Pendiri Thariqah Naksabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Hawaisi Al-Bukhari tahun 717 sampai 791 Hijriah. Thariqah Naksabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. 2. Thariqah Qadariyah. Pendiri Thariqah Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang syahid, pengikut mazhab Hambali. Dasar pokok ajaran Thariqah Qadariyah yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, dan membesarkan nikmat Tuhan. Thariqah Sadziliyah. Pendiri tarekat Sadziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dan sufi besar. Pokok ajaran Thariqah Sadziliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan, berpaling hati dari makhluk waktu, berhadapan dan membelakang, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Tarikat Rifaiyah. Pendirinya Tarikat Rifaiyah adalah Abdul Abbas Ahmad Ali Ar-Rifai. Ciri khas Tarikat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sambil mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam. Tarikat Kholawatiyah. Tarikat Kholawatiyah ialah suatu cabang dari Tarikat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi. Suhrawardi yang lain bernama Abu Hafs Umar Suhrawardi, juga seorang tokoh sufi besar di Baghdad, pengarang kitab Awariful Ma'rifat.
sebuah karangan yang sangat mengagumkan dan sangat menarik perhatian Imam Ghazali, sehingga seluruh kitab itu dimuat pada akhir karya Ihya Ulumuddin yang oleh Tarikat Suhrawardiyah serta cabang-cabangnya dijadikan pokok pegangan dalam suluknya. Dan Suhrawardi ini meninggal pada tahun 638 Hijriah. Tarikat Kholidiyah. Disebutkan dalam sejarah bahwa tarekat itu didirikan oleh Bahauddin 12 1334 Masehi. Dalam pada itu ada suatu cabang Naksabandiyah di Turki yang berdiri dalam abad ke-19 bernama Kholidiyah. Menurut sebuah kitab dari Bahar Mawi Umar dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Kholidiyah Diyah Majiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tawasul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. Tarekat Sammaniyah. Nama tarekat ini diambil daripada nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Saman. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, di antaranya berasal dari Aceh. Dan oleh karena itu, terikatnya itu banyak tersiar di Aceh. Bisa disebut tarekat Sammaniyah. Sejarah hidupnya dibukukan orang dengan nama manakib Tuan Syekh Muhammad Saman. Ditulis bersama kisah Mi'raj Nabi Muhammad dalam huruf Arab, disiarkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia sebagai bacaan amalan dalam kalangan rakyat. Tarekat Aidrusiyah. Salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Ba'lawi ialah Al-Aidrusiyah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al-Aidrus sebagai salah seorang sufi yang ternama. Keluarga Al-Ahidus banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka. Di antaranya S. Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidus yang pernah menjadi pembicaraan Al-Jabarti dalam sejarahnya. Al-Jabarti menerangkan bahwa S. Abdurrahman berlimpah-limpah ilmunya, ahli yang mempertemukan hakikat dan syariat. Sejak kecil, ia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Tarekat Al-Haddad. Pendiri tarekat ini ialah Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Salah satu ajaran dari tarekat ini ialah muraqabah. Muraqabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu muraqabah dalam gerak dan diamnya, dalam segala masa dan zaman, dalam segala perbuatan dan kehendak, dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir dan dikala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Jika beribadah itu seakan-akan dilihat Tuhan. Jika ia tidak melihat Tuhan pun, niscaya Tuhan dapat melihat dia dan memperhatikan segala amal ibadahnya. Al-Haddad mengatakan bahwa muraqabah itu termasuk makom dan manzal. Ia termasuk makom ihsan yang selalu dipuji-puji oleh Nabi Muhammad. Tarekat Tijaniyah. Pendirinya seorang ulama dari Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani. Tarekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat mudah. Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Di Cirebon, tarekat Tijani ini pernah tersiar dengan suburnya di bawah pimpinan Kiai Buntet dan saudaranya Kiai Anas di desa Martapada dekat kota Cirebon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.